Matahari terbit dengan rona jingga yang memancar di ufuk timur desa. Sinarnya menerangi gubuk sederhana milik Kartiko. Di dalam gubuk itu, suasana harum menyelimuti perpisahan antara Kartiko, Ratmi, dan Sakti, anak mereka yang berusia 7 tahun. Kartiko, pria desa yang kukuh dengan kulit terbakar sinar matahari, akan berangkat merantau ke luar pulau untuk mencari nafkah. Ratmi, dengan paras ayu dan rambut terjuntai panjang, berusaha tegar menahan air mata yang berkaca-kaca. Dia mengelus lembut pipi Sakti yang merengek manja tak ingin ditinggal sang ayah. "Bapak kerja cari uang ya nak, biar nanti Sakti bisa sekolah tinggi," bisik Ratmi lirih sambil memeluk Sakti erat. Kartiko berjongkok menatap Sakti dengan penuh kasih sayang. Dia mengusap air mata yang mengalir di pipi gembul anaknya. "Sakti jago ya sama ibu. Nanti kalau kangen bapak, lihat saja bintang di langit." "Bapak pasti liatin bintang yang sama," ucap Kartiko. Suaranya parau menahan tangis. Setelah sarapan seadanya dengan lauk tempe goreng dan sambal terasi, Kartiko pamit kepada kedua insan tercintanya. Dia mencium kening Ratmi dan Sakti bergantian. Hembusan nafas terasa hangat di kulit mereka. Deru mesin truk yang akan membawa Kartiko ke pelabuhan seakan menyayat hati. Ratmi melambaikan tangannya dengan air mata yang akhirnya meleleh di pipi. Sementara Sakti hanya terdiam. Matanya yang besar menatap nanar kepergian ayahnya. Sepanjang perjalanan, bayang Ratmi dan Sakti terus menghantui pikiran Kartiko. Dia terbayang senyum Ratmi yang selalu memberinya semangat dan tawa kecil Sakti yang ceria. Sesekali dia mengeluarkan dompet lusuh dari saku celananya. Di dalamnya terdapat foto Ratmi dan Sakti yang ditempelkan dengan rapi. Kartiko mengecup foto itu berkali-kali, berdoa agar Tuhan memberikan kelancaran rezeki agar dia bisa segera kembali ke keluarganya. Malam pertama di perantauan, Kartiko kesulitan tertidur. Kamar kontrakan yang sempit dan pengap terasa sangat asing baginya. Kerinduan pada Ratmi dan Sakti semakin menjadi. Dia memejamkan mata, mencoba memeluk bayangan Ratmi dalam mimpinya. Namun, yang datang justru mimpi buruk. Kartiko bermimpi melihat Ratmi dan Sakti tergeletak di jalan raya. Tubuh mereka tertimpa reruntuhan bus yang ringsek. Kartiko berteriak histeris di dalam mimpinya. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dia terbangun tersentak. Nafasnya tersenggal-senggal. Mimpi itu terasa begitu nyata, membuat dadanya sesak dan dipenuhi firasat buruk. Hari Selasa yang cerah itu diawali dengan kebisingan tak biasa di desa. Biasanya pagi hari di desa Kartiko hanya diramaikan oleh suara ayam berkokok dan sapu lidi yang menyapu dedaunan kering di jalanan. Namun pagi itu suara teriakan histeris memecah keheningan. Ratmi, yang tengah menyiapkan sarapan untuk Sakti, tersentak mendengar teriakan itu. Dia berlari keluar gubuk, diikuti Sakti yang masih mengantuk. Di ujung jalan desa, Ratmi melihat kerumunan orang. Rasa penasaran memuncah. Dia pun melangkah cepat menuju kerumunan itu. Semakin dekat, semakin jelas isak tangis dan raungan histeris yang terdengar. Ratmi melihat tubuh tak bernyawa tergeletak di pinggir jalan, ditutupi kain sarung lusuh. Bau darah yang menyengat menusuk hidungnya. Perlahan, dia membuka kain sarung itu, dan dunianya seketika runtuh. Tubuh yang tergeletak itu adalah milik Pak D. Slamet, tetangga mereka yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang becak. Wajahnya pucat pasi, matanya terbejam, dan terdapat luka menganga di bagian kening. Ratmi teringat pagi itu Pak D. Slamet sempat meminjam sepeda motornya untuk mengantar tetangga lain ke pasar. Ternyata di perjalanan dia mengalami kecelakaan dengan sebuah bus yang melaju kencang. Saksi mata bercerita bahwa bus tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dan tak bisa mengendalikan kendaraannya saat melewati tikungan tajam. Bus itu pun akhirnya oleng dan menabrak Pak D. Slamet dari arah berlawanan. Ratmi lemas, kakinya gemetar tak bisa menopang tubuhnya. Dia nyaris pingsan melihat tragedi yang baru saja terjadi. Sepulang dari pemakaman Pak D. Slamet,
Ratmi tak henti-hentinya diliputi perasaan was-was. Pikirannya terus terbayang kecelakaan yang menimpa Pak Slamet. Dia khawatir hal serupa akan terjadi pada Kartiko yang juga bekerja di luar kota. Ratmi terus berdoa sepanjang hari, memohon keselamatan untuk suaminya. Namun, doa Ratmi tak terkabulkan. 2 minggu setelah kecelakaan Pak Slamet, Ratmi kembali dikejutkan oleh kabar duka. Kali ini bukan lagi tetangga, melainkan dirinya dan Sakti yang menjadi korban kecelakaan. Hari itu mereka berniat pergi ke kota untuk berbelanja keperluan sekolah Sakti. Namun nahas, di perjalanan pulang, sepeda motor yang mereka kendarai ditabrak oleh bus yang sama persis dengan yang menabrak Pak Slamet. Kecelakaan itu begitu tragis. Tubuh Ratmi dan Sakti terpelanting beberapa meter dari sepeda motor. Warga yang melintas langsung membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Namun sayang, nyawa mereka berdua tak tertolong. Kepergian Ratmi dan Sakti begitu mendadak dan menyisakan duka yang mendalam bagi para tetangga. Berita duka tersebut seharusnya segera disampaikan kepada Kartiko. Namun, sayangnya, para tetangga tak mengetahui nomor telepon atau alamat lengkap tempat Kartiko bekerja. Mereka hanya tahu Kartiko pergi merantau ke sebuah pabrik di luar pulau. Upaya pencarian nomor telepon Kartiko pun sia-sia. Setelah 2 tahun merantau, rindu yang membuncah di hati Kartiko tak tertahankan lagi. Dia memutuskan untuk pulang kampung dan berjumpa dengan Ratmi serta Sakti. Bayangan, senyum Ratmi dan tawa riang Sakti terus menari-nari di benaknya. Setelah menempuh perjalanan panjang yang melelahkan, akhirnya Kartiko sampai di desa kelahirannya. Rasa haru membuncah tatkala dia melihat gubuk sederhana miliknya masih berdiri tegak. Tanpa membuang waktu, dia bergegas menuju rumahnya. Setibanya di depan pintu, dia menarik napas dalam dan mengetuk pintu dengan penuh semangat. Klek, pintu terbuka. Di ambang pintu berdiri Ratmi. Paras ayunya terlihat berseri-seri. "Bapak," serunya tak percaya. Air mata langsung meleleh di pipinya. Ratmi berlari memeluk Kartiko erat. Pelukan itu terasa hangat, sama seperti pelukan yang selalu dirindukannya. Kartiko membalas pelukan Ratmi dengan haru. Matanya yang berkaca-kaca menatap wajah Ratmi yang terlihat sedikit lebih kurus, namun tak mengurangi kecantikannya. "Ratmi, Sakti mana?" tanyanya lirih. Seakan mengerti, Ratmi melepaskan pelukannya dan memanggil Sakti yang tengah bermain di ruang tengah. "Sakti, sini." Tak lama kemudian, muncul seorang anak laki-laki berusia 9 tahun berlari menghampiri mereka. "Bapak?" tanya anak itu tak ragu-ragu. Matanya yang bulat dan besar menatap Kartiko dengan penuh perasaan penasaran. "Iya nak, ini bapak," jawab Kartiko sambil mengulurkan tangannya. Anak laki-laki itu yang tak lain adalah Sakti, ragu-ragu untuk menyambut uluran tangan Kartiko. Namun, setelah melihat senyum Kartiko yang tulus, dia pun menggapai tangan ayahnya. Pelukan hangat pun terjadi antara ayah dan anak itu. Suasana haru mewarnai pertemuan tersebut. Ratmi menceritakan kehidupannya selama ini bersama Sakti. Dia juga bercerita tentang tetangga yang baik hati yang kerap kali membantu mereka. Kartiko mendengar cerita istrinya dengan penuh perhatian. Ada secuil keraguan yang menggelitik di hatinya saat melihat Sakti yang terlihat lebih besar dan dewasa dari perkiraannya. Namun, keraguan itu dia kesampingkan. Diyakini sebagai efek dari perpisahan selama 2 tahun. Hari-hari Kartiko di desa terasa begitu menyenangkan. Dia disambut dengan hangat oleh para tetangga. Dia pun merasa bersyukur karena selama ini Ratmi dan Sakti baik-baik saja. Malam harinya, mereka bertiga bercengkrama di ruang tamu. Ratmi bercerita tentang kesehariannya. Sakti dengan polosnya menceritakan pengalamannya di sekolah. Kehangatan keluarga yang dirindukan Kartiko akhirnya terwujud. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Kartiko mulai merasa kejanggalan yang tak bisa diabaikan. Kehangatan yang dirasakan saat memeluk Ratmi terasa berbeda. Pelukannya dingin,
tak seperti pelukan yang selalu dia ingat. Begitu pula dengan Sakti. Sentuhan tangannya terasa dingin dan kaku. Kartiko mencoba untuk tidak memikirkan hal tersebut. Namun, perasaan janggal itu terus menghantuinya. Suatu malam, saat hendak tidur, Kartiko terbangun karena kehausan. Dia bangkit dari tempat tidur dan menuju dapur untuk mengambil air minum. Dalam perjalanan, dia melihat Ratmi berdiri di depan cermin. Kartiko terpaku melihat Ratmi yang sedang membenarkan sanggul di rambutnya. Namun, saat wajah Ratmi terpantul di cermin, Kartiko menjerit histeris. Wajah ayu Ratmi yang biasa dia lihat berubah menjadi wajah pusat pasi dengan mata kosong dan bekas luka menganga di dahinya. Jeritan histeris Kartiko memecah keheningan malam. Ratmi yang tengah membenarkan sanggulnya di depan cermin sontak berbalik kaget. Wajahnya yang terlihat normal seketika berubah pucat pasi saat melihat Kartiko berdiri mematung dengan tatapan penuh ketakutan. "Bapak, kenapa teriak? Ada apa?" tanya Ratmi dengan nada cemas, pura-pura tak mengerti. Kartiko tak bisa berkata-kata. Dia terpaku melihat bayangan Ratmi di cermin. Wajah ayu dan berseri-seri yang biasa dia lihat lenyap, digantikan oleh wajah yang mengerikan, pucat pasi dengan mata kosong dan bekas luka menganga di dahinya. Luka itu persis seperti yang dia lihat dalam mimpi buruknya 2 tahun yang lalu. Sadar akan tatapan Kartiko, Ratmi bergegas mematikan lampu kamar. "Lampu kamar rusak, Nak. Ayo tidur lagi," ucapnya sambil meraih tangan Kartiko dan membawanya kembali ke tempat tidur. Sepanjang malam, Kartiko tak bisa memejamkan mata. Bayangan wajah mengerikan Ratmi di cermin terus terngiang-ngiang di benaknya. Dia mencoba untuk berpikir jernih. Mungkin matanya sedang lelah, atau mungkin pantulan cahaya yang aneh. Namun, firasat buruk terus menyelimuti hatinya. Keesokan harinya, Kartiko mencoba untuk bersikap biasa. Dia tak ingin membuat Ratmi dan Sakti khawatir. Namun, kejanggalan demi kejanggalan terus dia alami. Sentuhan dingin tangan Ratmi dan Sakti, bau busuk yang samar-samar tercium di dalam rumah, serta tingkah laku Ratmi dan Sakti yang terkesan kaku dan tak selincah dulu. Suatu pagi, Kartiko mengajak Ratmi dan Sakti ke pasar. Di tengah keramaian pasar, tiba-tiba tangan Sakti terlepas dari genggamannya. Kartiko panik dan langsung mencari Sakti ke seluruh penjuru pasar. Setelah sekian lama mencari, dia menemukan Sakti sedang duduk di pojok bangku, tertunduk lesu. "Sakti, kamu kenapa?" tanya Kartiko khawatir. Sakti mengangkat kepalanya perlahan. Saat itu, Kartiko kembali dibuat terpaku. Di bawah sinar matahari yang terik, wajah Sakti terlihat pucat dan tak berdarah. Matanya kosong, tak ada pancaran kehidupan di dalamnya. Keringat dingin membasahi sekujur tubuh Kartiko. Dia berjongkok di depan Sakti dan menyentuh wajahnya. Dingin, sangat dingin. Saat itulah dia teringat percakapan para tetangga beberapa hari yang lalu. Mereka bercerita tentang kecelakaan tragis yang menimpa Ratmi dan Sakti 2 tahun yang lalu. Perlahan, kepingan puzzle di benak Kartiko mulai tersusun. Kejanggalan yang selama ini dia rasakan, wajah mengerikan di cermin, sentuhan dingin, semuanya mengarah pada satu kenyataan. Ratmi dan Sakti yang tinggal bersamanya saat ini bukanlah manusia, melainkan hantu. Seketika, Kartiko dilanda rasa takut yang luar biasa. Dia selama ini hidup bersama arwah istri dan anaknya. Rasa rindu yang membawanya pulang kampung berubah menjadi kengerian yang tak bertepi. Bau busuk yang selama ini samar-samar tercium kini menjadi semakin menyengat, seolah menguatkan ketakutannya. Sepulang dari pasar, Kartiko memberanikan diri untuk bertanya kepada Ratmi. Suaranya bergetar saat menanyakan tentang kecelakaan yang menimpa mereka 2 tahun lalu. Ratmi terlihat bingung, seolah tak mengerti apa yang dibicarakan Kartiko. "Bapak ngomong apa sih? Kita kan baik-baik saja," elak Ratmi. Kartiko tak bisa lagi menahan rasa takut dan amarahnya.
Dia berteriak histeris, menuduh Ratmi dan Sakti sebagai hantu. Ratmi dan Sakti hanya diam membisu. Wajah mereka tetap datar dan tak menunjukkan ekspresi apapun. Suasana mencekam menyelimuti rumah mereka. Kepanikan Kartiko memuncak. Dia berlari ke kamar dan mengambil tasnya. Dia harus segera meninggalkan rumah itu, menjauh dari hantu Ratmi dan Sakti. Dengan napas terengah-engah, Kartiko berlari keluar rumah. Dia tak menoleh ke belakang, hanya ingin segera menjauh dari tempat yang dulunya terasa nyaman, namun kini terasa mencekam. Bau busuk yang selama ini dia abaikan, kini menusuk hidungnya semakin kuat, seolah mengejarnya. Lampu jalanan yang remang-remang menambah kengerian suasana malam itu. Kaki Kartiko terus berlari tanpa henti, tak tentu arah. Dia hanya ingin menjauh dari gubuk tempat tinggalnya, dari hantu Ratmi dan Sakti. Dia sampai di rumah Pak Detomo, tetangga lama yang rumahnya cukup jauh dari gubuknya. Dengan napas terengah-engah, dia menggedor pintu rumah Pak Detomo dengan kencang. Pak Detomo, buka pintunya. Pak De, teriak Kartiko histeris. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Pak Detomo yang sudah tua renta terkejut melihat Kartiko yang terlihat pucat pasi dan berkeringat. Kartiko, memangnya kamu? Ada apa teriak malam-malam begini? Tanya Pak Detomo heran. Kartiko langsung memeluk Pak Detomo erat. Air mata mengalir deras di pipinya. Dia terisak tak henti, menceritakan pengalaman mengerikan yang baru saja dialaminya. Awalnya, Pak Detomo tak percaya. Namun, setelah mendengar cerita Kartiko tentang hantu Ratmi dan Sakti, serta melihat ekspresi ketakutan yang terpancar di wajahnya, Pak Detomo pun mulai bergidik. Pak Detomo memang mengetahui kecelakaan yang menimpa Ratmi dan Sakti 2 tahun lalu. Dia juga tahu upaya warga desa untuk menghubungi Kartiko yang gagal karena tak memiliki informasi lengkap. Memang benar, Ratmi dan Sakti sudah meninggal, Kartiko. Tapi kenapa kamu baru cerita sekarang? Tanya Pak Detomo prihatin. Kartiko tertunduk lesu. Rasa bersalah dan penyesalan menyiksa hatinya. Dia selama ini tak mengetahui musibah yang menimpa keluarganya. Dia terlena oleh kebahagiaan palsu yang diberikan oleh hantu Ratmi dan Sakti. Pak Detomo menawarkan Kartiko untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Kartiko pun menerimanya dengan senang hati dan merasa sedikit tenang berada di rumah Pak Detomo yang ramai dan terang benderang. Namun, rasa takut dan bayangan wajah mengerikan Ratmi dan Sakti terus menghantuinya. Malam itu, Kartiko tak bisa tidur. Setiap kali dia memejamkan mata, bayangan hantu Ratmi dan Sakti selalu muncul. Dia takut jika hantu mereka akan mengikuti dan menerornya di rumah Pak Detomo. Benar saja. Menjelang dini hari, Kartiko terbangun karena merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dia melihat ke arah ruang tamu, dan di sana berdiri sosok Ratmi dan Sakti. Wajah mereka pucat pasi, mata kosong, dan bau busuk tercium semakin menyengat. Tubuh mereka tampak transparan, namun tetap terlihat jelas. Bapak mau kemana? Tanya suara Ratmi lirih, namun dingin dan tak bernyawa. Kartiko menjerit histeris. Dia berlari ke kamar Pak Detomo dan membangunkannya. Dia menceritakan bahwa hantu Ratmi dan Sakti telah muncul di rumahnya. Pak Detomo bergegas menuju ruang tamu, namun tak melihat apapun. Kartiko, tidak ada siapa-siapa di sini, ujar Pak Detomo sambil menyalakan lampu ruang tamu. Kartiko terisak pelan. Dia bingung apakah hantu Ratmi dan Sakti hanya ingin menemuinya atau berniat untuk mencelakainya. Pak Detomo berusaha menenangkan Kartiko dan mengatakan bahwa dia akan mencari bantuan ke dukun desa. Keesokan harinya, Pak Detomo menemui dukun desa dan menceritakan apa yang dialami Kartiko. Sang dukun menyarankan untuk melakukan ritual pembersihan rumah Kartiko. Namun, Kartiko tak berani kembali ke gubuknya. Dia takut jika dirinya akan terjebak lagi bersama hantu Ratmi dan Sakti.
Selama berhari-hari, Kartiko tinggal di rumah Pak De Tomo. Walaupun aman, bayangan hantu Ratmi dan Sakti terus menghantuinya. Dia tak bisa lagi hidup tenang. Berita tentang Kartiko yang ketakutan dan tinggal di rumah Pak De Tomo menyebar ke seluruh desa. Para tetangga berdatangan ke rumah Pak De Tomo untuk menjenguk Kartiko. Mereka prihatin melihat kondisi mental Kartiko yang terguncang. Beberapa tetangga bahkan menceritakan pengalaman aneh yang pernah mereka alami di sekitar gubuk Kartiko setelah kecelakaan Ratmi dan Sakti. Salah satu tetangga bercerita pernah mencium bau busuk yang menyengat di sekitar gubuk. Tetangga lain pernah melihat cahaya aneh yang berkedip-kedip di malam hari. Kisah-kisah tersebut semakin memperkuat keyakinan Kartiko bahwa yang tinggal bersamanya selama ini bukanlah Ratmi dan Sakti yang sebenarnya, melainkan arwah mereka yang gentayangan. Dukun desa pun akhirnya datang ke rumah Pak De Tomo untuk menemui Kartiko. Sang dukun, seorang pria tua dengan jubah putih dan ikat kepala berwarna merah, menatap Kartiko dengan tatapan tajam. "Kamu telah lalai, Kartiko," ucapnya dengan suara parau. "Arwah istri dan anakmu terikat dengan dunia ini karena memiliki urusan yang belum selesai." Kartiko tertunduk lesu. Dia tak mengetahui urusan apa yang belum diselesaikan oleh Ratmi dan Sakti. Dukun desa menjelaskan bahwa terkadang arwah yang gentayangan memiliki penyesalan atau dendam yang belum terselesaikan sehingga mereka tak bisa tenang di alam sana. Sang dukun menyarankan Kartiko untuk melakukan ritual pengusiran arwah Ratmi dan Sakti. Ritual tersebut melibatkan doa khusus, pembakaran dupa, dan pemberian sesaji. Kartiko meskipun takut, merasa tak punya pilihan lain. Dia ingin Ratmi dan Sakti tenang di alam sana, dan dia sendiri ingin hidup damai kembali. Namun, sebelum ritual tersebut bisa dilakukan, keganjilan lain terjadi. Suatu malam, saat Kartiko sedang tertidur di rumah Pak De Tomo, dia terbangun karena merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dia membuka matanya perlahan dan melihat sosok Ratmi dan Sakti berdiri di samping tempat tidurnya. Wajah mereka masih sama pucat pasi dan dingin. Namun, kali ini ada air mata yang mengalir di pipi mereka. "Bapak," bisik Ratmi dengan suara lirih. "Kami tak ingin menyakiti Bapak. Kami hanya ingin bersama Bapak lagi." Kartiko terpaku. Dia bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Dia takut, namun melihat kesedihan di wajah Ratmi dan Sakti, hatinya pun tersentuh. Dia rindu akan sosok istri dan anaknya yang dicintainya. Meskipun mereka kini dalam wujud arwah, babak baru pun dimulai. Kartiko dihadapkan pada dilema. Haruskah dia mengusir arwah Ratmi dan Sakti dengan risiko hidup sendiri, atau menerima kehadiran mereka meskipun itu berarti hidup dalam bayang-bayang ketakutan?